Tapi kan sebenarnya aku kan guru wong Jawa asli. Oh iya. Nek dibedah sebenarnya wah ono corokon ning jero kuwi. Ini ono corokon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Masih di babat tanah Jawa. Episode hari ini kita akan mengulas apa, Mas Buli? Kita akan mengulas tentang tembang-tembang mocopat yang ternyata ada filosofinya. Ada. Dan sangat dalam terhadap filosofi kehidupan, penerapan kehidupan sehari-hari ya Mas. Yang akan kita kupas nanti ada 11 kalau nggak salah. Ada 11. Ya, nanti satu persatu akan kita kupas tuntas tentang ini. Nah, jangan lupa tapi tetap subscribe-nya supaya selalu mengikuti channel kami. Dan ini penting sepertinya sedikit pengetahuan tentang generasi milenial tentang beberapa tembang mocopat ini ya Mas. Nah, mungkin sembari saya lihat di laptop, kita akan mulai. Nah ini Mas, yang pertama itu ada Mas Kumambang. Nah, Mas Kumambang ini tembang mocopat yang artinya atau menggambarkan tentang apa Mas? Sebenarnya itu ternyata setelah saya teliti kita belajar sharing tentang sastra Jawa ya, bukannya pinter atau apa, tapi tidak kita sharing aja. Nah ini kan sering kita dengar mesti dalam pelajaran di sekolah, mungkin dalam bahasa Jawa itu ada tembang ini mesti selalu diajarkan. Karena orang Jawa dulu ternyata luar biasa. Jadi orang Jawa dulu itu apapun untuk menggambarkan kehidupan manusia itu diaplikasikan ke tembang. Jadi untuk mengajarkannya itu lewat tembang. Nah, ternyata orang Jawa itu suka dengan budaya tembang itu. Nah, untuk yang pertama adalah Mas Kumambang. Ini menggambarkan tentang apa ini? Jadi Mas Kumambang itu Mas sing ngambang. Mas sing ngambang itu wiwitan. Jadi wiwitan. Tadi kalau menurut Dr. Fakhrudin Faiz yang ahli filsafat itu, itu jadi kehidupan manusia itu ada tiga. Tahapannya ada tiga tahapan. Yang pertama adalah ini ada saling berkaitan, yaitu ada Purwo ya, Madya, dan yang ketiga adalah Wusono. Purwo, Madya, dan Wusono. Purwo itu adalah wiwitan. Nah, itu ada kaitannya dengan tembang Mas Kumambang ini, yaitu wiwitan. Di mana sebelum manusia lahir ke dunia itu ada di alam roh. Nah, setelah alam roh itu ditiupkan ke kandungan ibu. Nah, Mas Kumambang, Mas sing ngambang itu ternyata kita itu sebenarnya Mas sing ngambang dalam perut ibu. Jadi dalam kandungan. Jadi Mas Kumambang itu menggambarkan manusia ketika masih dalam alam kandungan. Seperti itu. Mas Kumambang. Jadi alam roh dan kandungan. Itu adalah Mas Kumambang. Makanya diarani kalau orang istilah Jawa itu adalah Mas sing ngambang. Itu. Jadi tadi pengertian dari Mas Kumambang itu adalah suatu hal yang diciptakan ruh yang ditiupkan ke rahim ibu. Nah, ketika ibu mengandung selama 9 bulan 10 hari. Itu adalah wiwitannya dari itu. Awal mulanya dari itu. Mas Kumambang itu adalah wiwitan itu. Ya, wiwitan itu aja. Dari fase kehidupan manusia mulai dari alam roh terus kandungan. Nah itu. Nah ini kemudian yang ada yang nomor 2 Mas. Ini nomor 2 ini adalah mijil. Kalau mijil ini apa ini Mas? Nah, setelah kita di dalam kandungan selama 9 bulan 10 hari itu kita dilahirkan ke dunia. Ya lahir itu dinamakan mijil atau muncul ke dunia. Supaya memiliki watak ya. Iya, akan muncul ke dunia dititahkan oleh Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk menjalani kehidupan ini. Nanti setelah Mas Kumambang itu wiwitan alam Purwo, nah terus mijil.
dilahirkan. Nah, itu masuk ke dalam alam madya atau pertengahan. Ya. Itu. Mijil itu gamanya seperti itu. Jadi setelah mijil itu kita dilahirkan ke dunia. Itu, dilahirkan ke dunia. Jadi terus kemudian ada proses namanya ini tembang kinanti. Nah, ini apakah terkaitannya dengan Mijil dan Mas Kumambang tadi? Ada. Kinanti sendiri itu apa ini, Mas? Kinanti sebenarnya ini mungkin ada beda pendapat ya. Ya. Ada setelah Mijil itu Sinom dulu baru Kinanti. Iya. Tapi Kinanti dulu ada yang menyebutkan Kinanti dulu terus baru Sinom. Iya. Itu nggak usah diperdebatkan. Iya. Sebenarnya prinsipnya sama. Kinanti itu di mana setelah Mijil keluar dilahirkan itu kan dari usia 1 sampai 5 tahun itu masuk ke dalam itu tadi Mijil. Setelah Kinanti itu usia di atas 5 tahun sampai 10 tahun. Sampai menjelang remaja. Karena Kinanti itu masa di mana orang tua harus kanti itu pembentukan jati diri. Betul. Harus menanamkan jati diri dimaknai dengan tembang Kinanti. Nah, gitu. Itulah Kinanti di mana orang tua harus menanamkan jadi sifat, fasenya Kinanti ini untuk pembentukan jati diri seseorang. Ya. Nah, itu digambarkan dengan tembang Kinanti ketika dilahirkan di dunia. Ya, jadi setelah Mas Kumambang terus Mijil lahir terus Kinanti. Kinanti itu udah masuk ke fase itu tadi orang tua harus menanamkan. Jadi kita udah mulai besar bertumbuh. Itu. Kalau istilah Jawanya seperti itu. Orang Jawa menggambarkan seperti itu. Kemudian fase berikutnya atau tembang berikutnya adalah Sinom. Ya, tadi memang ada antara Sinom dan Kinanti itu mana yang duluan. Nah, ini kan terkata ini Sinom ini sendiri menggambarkan tentang apa nih, Mas? Sinom itu berawal dari kata nom. Nom itu bahasa Jawa. Muda kalau dalam bahasa Indonesia muda. Sinom itu dari usia 11 sampai 19 tahun. 11 sampai. Itu digambarkan usia 19 tahun ya. Itu fase di mana manusia harus memilih atau memilih cita-cita. Makanya istilahnya dinamakan Sinom. Cita-cita, pembentukan karakter, menanamkan welas asih itu di Sinom itu. Jadi untuk pembentukan karakternya itu di Sinom itu ya. Para fase untuk dewasa ya. Fase menuju ke dewasa. Ke dewasa. Ya. Terus ada lagi yang berikutnya yang terkait ini ada namanya tembang Asmorondono, Mas. Nah, setelah Sinom. Ya. Setelah Sinom terus masuk ke dalam fase Asmorondono. Asmorondono sendiri ini apa ini, Mas? Asmorondono ini tembang maknanya ini apa? Menggambarkan fase di mana manusia itu mengenal lawan jenis. Makanya Asmorondono diawali dengan kata asmara. Asmoro itu mengenal lawan jenis. Terus mulai cinta juga kasih ya, cinta kasih, saling menyukai. Dengan pasangannya ya. Iya, itu digambarkan usia dari 20 sampai 29 tahun. Itu makanya digambarkan tembang dengan Asmorondono. Makanya kalau di istilah lain mungkin ada filosofi hidup manusia di usia itu, di angka itu, kenapa kok disebutnya selikur, rolikur, telulikur, patlikur, selawe, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur. Nah itu selikur itu manusia di mana fase mengenal untuk kehidupan dengan lawan jenis dan juga untuk mengejar cita-cita. Dan selain itu selikur itu likur, dari kata likuran itu masuk ke dalam filosofi orang Jawa itu lingguh kursi. Jadi di mana manusia untuk memilih menentukan kedudukannya. Ya, mau jadi apa, mau sekolah di mana. Cita-cita ya. Untuk menentukan sebuah cita-cita mau kemana. Betul, ya. Itu digambarkan dengan Asmorondono. Ya. Kemudian ada tembang namanya Gambuh, Mas. Gambuh ini ada kaitan dengan Asmorondono. Nah, Gambuh ini sendiri mengajarkan kita untuk apa ini, Mas? Gambuh ini mengajarkan berawal dari kata jumbuh ya. Jumbuh itu kalau apa yang gambar bahasa Indonesia itu sulit juga. Gambuh ini itu ada di mana fase manusia setelah Asmorondono tadi untuk selain mendekatkan diri dengan Tuhan itu ada Gambuh itu biasanya manusia itu fasenya untuk membina rumah tangga.
Berumah tangga. Setelah yang fase mengenal tadi Asmarandono, kemudian Gambuh yang kita harus mempunyai. Jadi ada kejenjang serius. Ya. Itu Gambuh digambarkan oleh orang Jawa, tembang Gambuh. Ya, dan di situ kan kita di mana fase kita harus bertoleransi. Iya, harus bertoleransi, betul. Terus kebersamaan tentang rasa persaudaraan dan watak-watak yang lain. Itu digambarkan dengan tembang Gambuh. Dan kemudian ada namanya tembang Dandang Gulo, Mas. Nah, Dandang Gulo. Nah, itu ada kaitannya. Mengajarkan tentang apa ini? Setelah Asmarandono, ya. Gambuh, itu Asmarandono itu selain untuk mengenal lawan jenis, itu juga untuk menata cita-cita yang ada. Yang Asmarandono tadi ya. Nah, terus mengenal rasa persaudaraan digambarkan dengan Gambuh itu tadi, salah satunya itu. Ya. Itu setelah itu masuk ke fase Dandang Gulo. Dandang Gulo ini itu kalau orang Jawa itu tinggal ngundui, jadi tinggal menikmati apa yang sebelumnya dirintis mulai itu. Oh, jadi kalau ringkasnya seperti itu. Masa menikmati ya. Jadi setelah berkeluarga istilahnya bekerja dan menikmati hasil dari ini ya. Dan untuk menikmati hasil itu kan perlu rasa syukur juga. Iya. Dandang Gulo itu dari usia 30 sampai 40-an tahun. Jadi rentan waktu 30 ini jadi mereka yang Dandang Gulo ini adalah orang yaitu yang menikmati hasil dari kerja keras atau kegigihan dari perjuangan. Betul. Dari perjuangan kehidupan. Itu. Nah, terus ada lagi tembang Durmo, Mas. Nah, Durmo itu dari kata dharma atau memberi. Itu di fase usia 40 sampai 50 tahun. 40 sampai 50 tahunnya. Jadi kalau manusia udah merasakan dari Dandang Gulo itu tadi manisnya kehidupan. Ya. Itu setelah masuk ke dalam fase dharma itu sudah tidak memikirkan dirinya sendiri. Jadi dharma harus memberi kepada orang lain, memberi manfaat. Tentunya dalam pekerjaan, dalam rezeki mungkin sedikit berlebih itu harus kita berikan ke keluarga terdekat, teman, saudara itu tadi. Kita intinya dharma itu harus berdharma, harus berbagi. Entah itu apapun itu. Ilmu, pikiran, tenaga, dan juga rezeki atau apapun lah. Intinya memberi, saling berbagi. Intinya memikirkan orang lain, bukan untuk ke dirinya sendiri. Itu. Nah, itu yang dharma ya. Kemudian ada namanya tembang Pangkur, Mas. Kalau Pangkur sendiri ini punya makna yang seperti apa, Mas, setelah kita menghadapi fase yang dharma tadi? Itu diawali dari usia 50 ke sana ya. Pangkur itu berarti berawal dari kata ya? Iya, dari kata mungkur. Oh. Jadi sejatine wis mungkur. Arep mungkur ning endi? Ya balik ning kersane Gusti Kang Ngakarya Jagat pada Yang Maha Kuasa. Itu digambarkan dengan tembang Pangkur. Makanya kalau di usia 50-an itu kan Mas, kalau di istilah Jawa itu disebut bukan 50 tapi 50. Itu 50 ternyata ada di balik 50, angka 50 itu ada maknanya. Jadi 50 itu sejatinya wis wayahe ketunan. Karena orang usia 50 harus sudah pakai kopiah, harus sudah saling mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan ini spiritualnya lebih diutamakan timbang pekerjaan, timbang keduniaan. Jadi hubungannya kepada Tuhan itu lebih porsinya lebih banyak ya, Mas ya, daripada untuk yang keduniaan. Ya, itu kan digambarkan dengan pangkur sejatine wis wayahe mungkur, wis arep mungkur. Mungkure ning endi? Mungkure ning balik ke asalnya tadi. Asalnya dari Tuhan, ya kita kembali lagi ke Tuhan. Oh, misalnya mendekati mati gitu ya, mendekati mati yang harusnya kita semakin menambah porsi ibadah. Betul. Terus ada lagi namanya tembang Megatruh, Mas. Megatruh. Nah, ini sendiri setelah kita mengalami fase yang pangkur tadi, ada fase lagi namanya Megatruh, Mas. Megatruh sendiri ini apa ini, Mas? Megatruh tadi itu ada kata dari pegat. Jadi roh itu, kita kan ada roh nih. Ini kan wadahnya kan kita ini. Nah, itu pegat roh itu, jadi roh itu udah itu tadi hampir mendekati ke
Mati. Berarti roh itu Sudah mau keluar. udah mau mendekati, mau keluar itu tadi. Oh. Jadi intinya megat roh. Jadi kalau istilah dari pangkur terus megat roh ini Yang intinya harus lebih jiwa ini mendekatkan diri. akan Iya, berpisah harus ya berpisah. dengan menuju ke alam keabadian. Iya, jadi untuk pangkur dan megat roh itu kan fase-fase di mana manusia harus bersiap lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Makanya ada istilah sangan paraning dumati. Sangan paraning dumati itu ya kita dari Tuhan akan kembali ke Tuhan. Seperti itu. Ya. Menarik nih Mas. Ini tembang yang terakhir dan mungkin fase yang terakhir dalam tembang Macopat adalah pocong, Mas. Pocong. Jadi mungkin ada kata lain yang menyebutkan maknanya ini apa ini, Mas? Dari pocong ya? Semuanya ini kan terakhir ini, Iya. pocong ini. Pocong itu mungkin ada yang menyebutkan pocong juga. Ya. Tapi itu ada kaitannya sebenarnya. Pocong itu di mana fase manusia itu sudah Paling akhir nih. paling akhir, di mana roh ini sudah meninggalkan jasad. dunia. Terus pocong itu ketika udah manusia di kafani itu loh. Jadi di mana menuju ke alam keabadian. Makanya di istilah orang Jawa itu pocong itu udah itu udah akhir dari kehidupan. Makanya dari kehidupannya. diarani disebut dengan alam wusono. Wusono itu akhir. Jadi mulai dari tadi alam purwo itu wiwitan, madya itu menjalani kehidupan di dunia, Perjalanan kehidupannya. dan wusono itu akhir dari kehidupan ini. Akhirnya baik atau buruk itu kembali ke Sang Pencipta. Seperti itu. Ya. Sebenarnya orang Jawa dulu kalau menciptakan filosofi itu luar biasa. Orang-orang Jawa dulu ketika menasehati putra-putranya itu cukup dengan tembang. Ya. Setiap tembang itu ada maknanya dan saling berkaitan. Ternyata kaitannya tembang-tembang 1 sampai 11 ini sangat dalam sekali. Sangat dalam. Ada Sebenarnya kalau kita pelajari pesan dari kehidupan selama sangat kita hidup sampai mati. iya, makanya dinamakan tembang mocopat, mocop barang papat. Moco barang papat. Kalau mungkin di istilah lain itu moco barang papat itu ya mungkin makrifat, terus syariat atau rekod, hakikat itu loh. Ya, Itu. Makanya ini kan digambarkan dengan tembang. Tembang-tembang ini mungkin kita sering dengar di wayangan atau di uyon-uyon, mungkin di apapun lah, di pentas seni, tapi kita jarang mengetahui apa yang dibalik tembang itu, makna apa yang terkandung dalam tembang itu. Banyak kan pemuda milenial sekarang mungkin ada bisa nembang, cuman kita pelajari itu sebenarnya maknanya dalam sekali. Iki Mas, harusnya pemuda milenial ini sinau karo londo Jawa iki lho. Iya, londo Jawa. Yo, Sinau karo londo Jawa iki sinau berguru, aku wis sinau karo londo ning Jawa iki mau. Jadi apa yang dikatakan Mas Londo iki mau bule iki mau. Jadi ternyata keterkaitan dari tembang-tembang itu tadi sangat dalam sekali. Jadi, Kalau kita kupas kalau kita kupas tadi bahwa kaitannya dari hidup, dari yang pertama tadi adalah tembang dari ada Masku Mambang, Mijil, Kinanti, Sinom, Asmarandono, Gambu, Dandang Gulo, Durmo, Pangkur, Megatro, dan Pocong ini adalah sebuah keterkaitan dalam proses kehidupan. Jadi itu menggambarkan itu tadi siklus kehidupan manusia digambarkan oleh tembang ini. 11 tembang mocopat. Makanya untuk kesimpulannya tembang mocopat dari 1 sampai 11 itu menggambarkan siklus kehidupan manusia. Mulai dari alam kandungan atau alam roh sampai pungkasan sampai fase kehidupan ini. Ya. Itu tadi. Sebenarnya seperti itu makanya kita sharingkan ke teman-teman kan, mungkin pemuda sekarang kan di era milenial perkembangan zaman mungkin jarang yang mengetahui tentang mungkin kalau orang nembang mungkin bisa teman-teman yang sering ikut tembang mungkin lomba mungkin bisa orang ngerti makna. Tapi kadang juga kita jarang lah kita mempelajari makna di balik tembang itu apa, itu jarang. Seperti itu mungkin itu yang untuk kita kali ini. Ya, mungkin episode hari ini kita sudahi saja Mas. Kita sudah mengupas habis tentang
tembang mocopat dari 1 sampai 11 tadi Iya. yang ternyata ada kaitannya. Ada kaitannya dan itu Tentang saling proses kehidupan yang maknanya sangat dalam sekali. Nah, mungkin hanya sedikit sedikit gambaran untuk teman-teman milenial supaya bisa belajar dengan makna-makna Jawa ini ternyata juga menggambarkan tentang kehidupan. Karena ya kita sendiri kan orang Jawa, kita ditakdirkan oleh Tuhan sebagai orang Jawa. Kita juga tidak boleh lali karo Jawa nih. Oh ya. Sekalipun di perkembangan zaman pesat seperti ini, teknologi 4.0 bahkan ada 5.0, itu kita tidak boleh meninggalkan budaya Jawa, karena budaya Jawa atau Indonesia ini itu adalah identitas kita. Kan identitas manusia ditentukan oleh budaya. Wah, setuju nek gue Mas. Gitu, betul. Ya, memang kita tidak boleh meninggalkan Jawa lah, wong Jawa ya kudu Ya wong Jawa, wah kowe wong Jawa. Ayo, kulitmu putih. Cuman kesingingan londo Oh, jarine iya. wong-wong. Jarine Tapi wong. kan sebenarnya aku kan guru wong Jawa. Oh iya. Nah, di bedah sebenarnya wah ono coroko ning jero kuwi. Ini ono coroko nih. Ya pada oke. Nah, itu. Oke. Ya mungkin episode sore hari ini kita sudahi dulu, sahabat-sahabat semua sedulur Babat Tanah Jawa, jangan lupa tetap subscribe lah channel kami dan selalu ikuti kami di Babat Tanah Jawa. Mungkin episode hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu. rahayu.